Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Teriza Juliana Dusa Putri. Di video kali ini aku bakal mencoba mereview film Inside Out 2. Nah, kalian udah pada nonton Inside Out 2 belum? Jujur ya, pas aku nonton film ini tuh rasanya kayak lagi ditampar sama kenyataan. Kalau di film pertama kan kita belajar kalau sedih itu wajar. Nah, di sequel ini, Pixar ngajak kita balik ke masa-masa paling canggung dalam hidup, yaitu masa pubertas. Begitu Riley menginjak 13 tahun, Marcus emosinya langsung diacak-acak demi ngasih ruang buat emosi baru yang ya kita semua pasti relate gak sih? Ada envy, ada ennui, ada embarrassment, dan sidang kerok utama yaitu anxiety atau kecemasan. Hello! I'm anxiety. Where can I put my stuff? A new emotion! Oh, I'm sorry. We wanted to make such a good first impression. What do you mean we? I'm envy. Look at your hair. Oh yeah, not happening. That's on we. On what? It's what you would call the boredom. What's your name, big fella? That's embarrassment. Welcome to headquarters embarrassment. Oh, we're doing a fit. No. Oh, nope. Going high. Oh. Tapi tahu nggak sih, konflik batin yang dialami Riley pas lagi camp hoki itu sebenarnya adalah gambaran nyata dari dua teori psikologi, yaitu teorinya Sigmund Freud dan Alfred Adler. Kita mulai dari teorinya Sigmund Freud. Freud itu kan terkenal banget nih sama teorinya tentang id, ego, dan superego. Kalau diperhatiin di awal film, Joy itu sebenarnya agak egois dan mirip banget sama Id. Id itu prinsipnya cuma satu, maunya senang-senang terus dan gak mau rasain sakit. Si Joy ini terobsesi banget bikin Riley bahagia, sampai akhirnya dia tuh ngelakuin yang namanya represi, istilah Freud buat ngebuang atau mendem memori buruk ke alam bawah sadar. Pokoknya ingatan yang malu-maluin dibuang, biar Riley ini tetap merasa jadi anak baik. Tapi pas puber, giliran anxiety yang megang kendali. Nah, dalam teorinya Freud, anxiety ini adalah perwujudan dari superego yang neurotik. Superego itu bagian mental kita yang mikirin aturan, tuntutan lingkungan, dan ketakutan bakal dinilai jelek sama orang lain. Anxiety di kepala Riley ini bikin skenario terburuk masa depan. Gimana kalau Riley nggak dapet teman di SMA? Terus gimana kalau dia sendirian? Begitu emosi lama dikurung, mental Riley ini jadi nggak seimbang. Puncaknya pas Riley kena panic attack di bilik penalti, itu adalah contoh nyata dari ego yang udah burn out dan gagal nahan konflik batin. Nah, kalau Freud kan membahas masa lalu, beda lagi sama Alfred Adler. Adler ini melihat manusia dari interaksi sosial dan tujuannya di masa depan. Ini pas banget sih buat ngejelasin emosi envy dan anxiety. Ingat gak sih pas pertama kali Riley ini ketemu Val Ortiz, kakak kelas yang jago hoki dan keren banget itu? Di situ emosi envy atau iri hati langsung aktif. Momen ini menurut Adler memicu yang namanya inferiority complex, alias perasaan minder atau merasa diri serba kurang. Konsep diri Riley yang tadinya kokoh mendadak berubah jadi bisikan, aku nggak cukup baik, I'm not good enough. Demi nutupin rasa mindernya ini, Riley ngelakuin kompensasi berlebihan. Dia bela-belain bangun jam 4 pagi buat latihan, nyontek gaya rambut Val, sampai bohong soal selera musiknya demi bisa diterima di kelompok anak keren. Riley berjuang mati-matian demi meraih superioritas. Tapi gara-gara terlalu ambisius, Riley ini sempat kehilangan yang namanya social interest atau kepedulian sosial. Dia jadi egois dan tega ninggalin dua sahabat lamanya demi kelompok elit baru. Tapi untungnya akhir film ini ngasih penyelesaian yang indah banget lewat gabungan kedua teori tadi. Secara Freud, Riley ini akhirnya pulih waktu Joy sadar kalau memori buruk itu nggak boleh dibuang atau direpresi. Mental kita baru bisa sehat kalau kita mau menerima semua sisi diri kita, termasuk kesalahan di masa lalu. Sedangkan secara Adler, Riley ini berhasil damai sama rasa mindernya, bukan dengan cara memaksa jadi orang lain yang sempurna, tapi dengan menerima ketidaksempurnaannya, menurunkan gengsinya, dan balik meluk sahabat-sahabat lamanya.
Intinya, Inside Out 2 itu mau bilang kalau jadi dewasa itu memang melelahkan dan merasa cemas itu manusiawi banget. Tapi jangan pernah biarkan kecemasan itu ngatur total siapa dirimu. Kenalkan, aku Viola Novilia dari kelas PI 1 tahun angkatan 2025. Aku mau nanya nih sama teman-teman di sini, pernah nggak sih kalian tuh melihat orang yang kelihatannya sempurna banget, kelihatannya selalu ceria dan mereka tuh sangat-sangat populer gitu, tapi sebenarnya di belakang itu mereka tuh juga punya sisi-sisi buruk yang seperti kesepian, merasa seperti dirinya itu tidak sesuai sama apa yang dia tunjukkan di depan semua orang gitu. Nah, fenomena ini mirip banget sama sebuah film yang berjudul Witchcut, yang diperankan oleh Ariana Grande yang berperan sebagai Galinda dalam tokoh film tersebut. Nah, hari ini kita bakal menganalisis film tersebut dengan sebuah teori psikologis yang disebut sebagai teori humanistik dari Carl Rogers. Nah, sebelum kita menganalisis tokoh Galinda ini seperti apa, aku mau ngenalin teman-teman dulu sama dua konsep dari teori humanistik Carl Rogers, yaitu real self dan ideal self. Nah, real self itu adalah keadaan diri kita yang sebenarnya, dan ideal self itu adalah keadaan apa kita ingin menjadi, keinginan kita, cita-cita kita, dan segala macam. Nah, di sini nih juga di dalam teori ini juga dijelaskan bahwa ada yang namanya condition of worth, di mana kita tuh merasa bahwa kita tuh harus melakukan sesuatu yang memenuhi standar orang lain agar kita merasa berharga. You can wave that wand all you want, but you have no real power. I'm a public figure now. People expect me to thrive. Be encouraging. You can't resist. I'm a wicked witch of the West. Nah, langsung aja ya kita masuk ke analis tokoh Galinda ini. Jadi aku ceritain masa kecilnya Galinda dulu. Galinda itu kan memang anak yang cantik dan ceria dari keluarga bangsawan, sehingga dia itu memang tumbuh di lingkungan yang meratukan dia, yang membuat dia merasa berharga dan segala macam. Terutama karena dia cantik kan. Nah, pada awal film ditunjukkan bahwa ketika dia masuk ke Wizard University, itu Galinda merasa bahwa dirinya itu real self, antara real self dan ideal self-nya itu sudah sesuai. Dimana Galinda itu adalah orang yang cantik, berprestasi, jadi dia itu ingin mengejar pendidikan lebih tinggi dan ingin lebih mendekatkan diri kepada guru yang mengajar di sana. Namun ketika ia ingin mendekatkan diri ke guru tersebut malah memilih perempuan berkulit hijau bernama Elphaba, yang notabene itu sangat bertolak belakang sama Galinda. Galinda ini cantik, dia menarik, sedangkan si Elphaba itu tuh dia jelek dan berwarna hijau. Namun si guru lebih memilih si Elphaba. Nah, di sana Galinda itu terjadilah yang namanya incongruent, yaitu ketidaksesuaian antara real self dan ideal self. Dimana real selfnya Galinda itu kan merasa bahwa dirinya itu si populer dan si bisa semuanya, sedangkan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Akhirnya terjadilah incongruence yang membuat si Galinda ini menjadi cemas, dia menjadi sangat insecure gitu dengan kemampuan dirinya. Karena dia takut untuk kehilangan positive regard berupa pujian-pujian dari orang-orang terhadap dirinya, dia membuli si Elphaba, di mana dia melakukan tindak-tindakan diskriminasi terhadap Elphaba, seperti berbagi kamar yang sangat sempit dengan Elphaba, sampai akhirnya Galinda itu ngeprank si Elphaba untuk datang menggunakan kostum yang aneh di sebuah pesta sekolah universitas gitu. Nah, ketika malam tiba dan mereka itu mengadakan pesta, ternyata Elphaba itu benar-benar memakai kostum yang diberikan oleh si Galinda. Ketika melihat si Elphaba diejek oleh orang lain, ternyata Galinda baru mengetahui bahwa Elphaba itu benar-benar ingin berteman tulus dengannya. Dibuktikan dengan dimana Elphaba itu mengancam gurunya untuk mengajari Galinda juga terhadap sihir gitu. Kalau tidak, Elphaba itu tidak mau berteman gitu, tidak mau belajar lagi gitu. Kalau si Galinda ini tidak belajar, akhirnya si Galinda merasa bahwa Elphaba ini memang tulus. Nah, di sanalah Galinda ini menurunkan kewaspadaan dirinya dan mulai menyadari bahwa sebenarnya Galinda ini juga ingin berteman dengan tulus kepada Elphaba. Dia tidak cuma ingin pujian dan segala macam. Nah, krisis terbesarnya itu ketika mereka pergi ke suatu kota untuk menjalankan sebuah misi, di mana mereka ini akhirnya mengetahui bahwa pemilik kota atau pemimpin kota tersebut itu berkhianat gitu, dan mereka berdua itu diminta untuk bersekongkol dengan pemerintah. Jika mereka bersekongkol dengan pemerintah, maka nama baik mereka ini akan
semakin naik gitu di masyarakat. Namun bila tidak, mereka akan dikucilkan dan didiskriminasi dari masyarakat itu sendiri. Nah, si Elphaba itu memilih untuk jujur dan tidak mau mengikuti pemerintah, sedangkan Galinda yang sangat-sangat takut kehilangan positive regard, itu dia memilih untuk ikut pemerintah dan menjadi orang yang dikatakan baik oleh semua orang. Nah, waktu berlalu dan akhirnya Elphaba dimusuhi oleh semua orang, sedangkan Galinda ini dipuji-puji. Yang kita lihat memang tidak selaras antara real self dan ideal self-nya. Namun, pada akhirnya di ending film tersebut ditampilkan sebuah lagu berjudul For Good yang mengatakan bahwa si Galinda ini nih sudah mulai menerima dirinya yang memang tidak pandai dalam sihir, dirinya yang memang kurang, dirinya yang memang tidak sempurna. Akhirnya dia ini bisa menyesuaikan, menyelaraskan antara real self dan ideal self-nya dia, sehingga real self dan ideal self Galinda itu menjadi kongruen. Mungkin itu saja review dari aku untuk film Witchcat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hai, kalian tahu film animasi Luca yang memproduksi pada tahun 2021? Film ini tidak hanya menyajikan kisah persahabatan dan petualangan musim panas di Italia, tetapi juga dapat dianalisis melalui dua teori psikologi perilaku, yaitu dari Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Teori Pavlov menjelaskan bagaimana perilaku takut pada Luca terbentuk sejak kecil melalui proses pengkondisian. Orang tua Luca selalu mengkaitkan kata anywhere near the surface. Got it? Everything good is above the surface. Walking, air, the sky, clouds, the sun. Whoa, don't look at it. Have you ever gone to the human town? Yeah. Hey, little heads! Today, Hey, Linta Malbon! Awalnya, kata manusia adalah stimulus netral bagi Luca, tetapi karena terus dikaitkan dengan rasa sakit dan ancaman, lama-lama kata itu menjadi stimulus bersyarat yang otomatis memicu rasa takut dan panik. Inilah alasan kenapa Luca langsung gemetar dan ingin bersembunyi setiap kali mendengar suara manusia, padahal ia belum pernah disakiti langsung dengan manusia, sama seperti anjing Pavlov yang mengeluarkan air liur setiap mendengar lonceng. Luca juga menunjukkan refleks takut ketika melihat manusia. Selain Pavlov, perilaku Luca juga berubah karena teori B.F. Skinner yang menekankan peran konsekuensi. Dari awal film, Luca berperilaku patuh dan tidak berani ke darat karena setiap keinginannya selalu diikuti hukuman. Orang tuanya melarang, kadang memarahi, bahkan mengurungnya agar tidak naik ke permukaan. Menurut Skinner, perilaku yang diikuti hukuman akan cenderung dihilangkan, sehingga Luca belajar untuk menekankan rasa penasarannya. Namun, titik balik terjadi ketika Luca bertemu dengan Albert. Albert menjadi sumber penguat positif bagi Luca. Ketika pertama kali tubuh Luca mengering dan berubah menjadi manusia, ia merasakan sensasi baru yang menyenangkan seperti hangatnya matahari, indahnya Porto Rosso, lezatnya pesta, dan kebebasan menjelajah. Karena perilaku naik ke darat memberikan hadiah berupa kesenangan, maka Luca terus mengulang perilaku tersebut, meski tahu itu melanggar aturan. Semakin sering ia merasakan penguatan positif, semakin berani ia menentang larangan orang tuanya. Oke, aku Felicia Juliana Nisa Putri akan melanjutkan review dari Diamesha Putri. Puncak perkembangan karakter Luca terlihat pada adegan lomba triathlon Porto Rosso Cup. Di momen itu, Luca dihadapkan pada pilihan tetap bersembunyi dan aman atau jujur dan menunjukkan identitas aslinya sebagai monster laut. Keputusan Luca untuk basah kuyup dan berbaring di depan warga adalah contoh penguatan negatif menurut Skinner. Penguatan negatif terjadi ketika seseorang melakukan perilaku tertentu untuk menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan. Selama ini, Luca merasa tidak nyaman karena harus terus berbohong, menyembunyikan ekornya, dan hidup dalam ketakutan ketahuan. Dengan berani jujur, ia justru menghilangkan semua tekanan batin itu. Ajaibnya, setelah warga tahu kebenarannya, mereka tidak lagi memburu Luca, mereka justru menerimanya. Dari sini terlihat bahwa keberanian Luca untuk melawan hasil pengkondisian Pavlov di kepalanya berhasil ia lakukan dengan mengandalkan kekuatan dari Skinner. Kalimat ikonik "Silenzio Bruno" yang diteriaki Luca dan Alberto menjadi simbol untuk membungkam rasa takut hasil pengkondisian lama agar muncul perilaku baru yang lebih berani.
Kesimpulannya, film Luka menggambarkan bahwa manusia bisa diprogram oleh lingkungan lewat Pavlov, tetapi manusia juga bisa memprogram ulang dirinya lewat Skinner. Kita mungkin dibesarkan dengan rasa takut dan prasangka, namun kita punya pilihan untuk mencari penguatan positif yang lebih besar, yaitu kebebasan menjadi diri sendiri. Pesan ini membuat Luka bukan hanya film anak-anak, tetapi juga cerminan proses belajar dan perubahan perilaku yang dialami setiap orang saat berani keluar dari zona nyaman. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Amelia. Kali ini saya akan menganalisis tokoh film Ariel pada film The Little Mermaid 2023 berdasarkan teori kepribadian Gordon Allport. Nah, inti dari film ini adalah perjuangan Ariel dalam mengejar impian dan menentukan identitas dirinya. Rasa ingin tahunya terhadap dunia manusia menjadi pendorong utama yang membentuk perjalanan dan perkembangan kepribadian hingga menjadi pribadi yang lebih dewasa. Menurut Gordon Allport, kepribadian terdiri atas 3 jenis sifat, yaitu cardinal trait, central traits, dan secondary traits. Nah, dari ketiga sifat ini dapat digunakan dalam memahami perilaku dan perkembangan kepribadian Ariel di sepanjang film. Pada awal film, Ariel digambarkan sebagai putri duyung yang memiliki rasa ingin tahunya yang sangat besar terhadap dunia manusia. Hal ini terlihat ketika ia lebih memilih menjelajahi bangkai kapal daripada mengikuti pertemuan kerajaan. Ariel juga mengumpulkan berbagai benda manusia di gua rahasianya dan menyanyikan lagu Part of the World yang menggambarkan keinginannya untuk menjelajahi dunia manusia lebih dekat. Nah, menurut teori Gordon Allport, sifat ini tuh merupakan cardinal trait, yaitu sifat yang paling dominan dan menjadi ciri khas Ariel karena hampir seluruh tindakannya itu dipengaruhi oleh rasa ingin tahu tersebut. Selanjutnya, rasa ingin tahu Ariel semakin terlihat pada adegan ketika ia menyelamatkan Pangeran Eric yang kapalnya tenggelam akibat badai. Meskipun harus menghadapi bahaya, Ariel tetap memilih menolong Pangeran Eric. Pada adegan ini sudah terlihat salah satu sifat central traits pada diri Ariel, yaitu keberanian. Selain berani, Ariel juga menunjukkan empati dan kepeduliannya terhadap orang lain dengan menyelamatkan seseorang yang bahkan belum dikenalnya. Setelah itu, Ariel semakin tertarik pada kehidupan manusia. Ketika ada di gua rahasianya, terlihat bahwa Ariel menyusun benda manusia dengan rapi dan penuh perhatian. Hal ini menunjukkan sifat kreatif yang ia miliki. Ariel juga memiliki jiwa berpetualang karena selalu ingin mencoba hal-hal baru dan mengeksplorasi dunia di luar lingkungannya. Konflik mulai muncul ketika Raja Triton melarang Ariel berhubungan dengan dunia manusia dan menghancurkan seluruh koleksi benda-benda miliknya. Pada situasi ini, muncullah sifat yang namanya secondary traits pada diri Ariel, yaitu sifat impulsif. Dalam keadaan sedih dan putus asa, Ariel langsung menemui Ursula, yaitu penyihir jahat, dan membuat perjanjian untuk menukar suaranya dengan sepasang kaki tanpa mempertimbangkan resiko yang akan dihadapinya. Perkenalkan, nama saya Isma Nurul Mutaza Suryono yang akan melanjutkan menganalisis film The Little Mermaid 2023. Nah, sifat Ariel ini selain impulsif, Ariel juga menunjukkan sifat keras kepalanya. Ia tetap mempertahankan keinginannya untuk mengenal dunia manusia meskipun ayahnya dan Sebastian telah berkali-kali memperingatinya tentang bahayanya dunia manusia. Nah, setelah Ariel menjadi manusia dan tinggal di daratan, Ariel memperlihatkan sisi lain dari kepribadiannya. Saat pertama kali ia berinteraksi dengan lingkungannya, dia sama sekali tidak mengeluarkan suaranya, dan Ariel tampak malu dan canggung. Nah, menurut Gordon Allport, sifat ini termasuk secondary traits karena hanya muncul dalam situasi tertentu dan tidak selalu terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Seiring berjalannya cerita, Ariel mulai belajar memahami lingkungan barunya. Ia membangun hubungan yang baik dengan Eric dan semakin memahami arti tanggung jawab atas pilihan yang diambilnya. Pengalaman-pengalaman tersebut membuat Ariel berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa. Pada akhir film, setelah Ursula berhasil dikalahkan dan konflik dengan Raja Triton terselesaikan, Ariel menunjukkan perkembangan kepribadian yang lebih matang. Ia mampu memperbaiki hubungannya dengan ayahnya, membangun hubungan hangat dengan orang lain, serta memiliki tujuan hidup yang jelas. Menurut Gordon Allport, kondisi ini menunjukkan bahwa Ariel mulai mencapai kematangan kepribadiannya atas mature personality. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tokoh Ariel memiliki cardinal trait berupa rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap dunia manusia, dan Ariel juga memiliki central trait seperti berani, empati, kreatif, jiwa petualang, dan mandiri. Selain itu, terdapat secondary trait seperti impulsif, keras kepala, serta pemalu dan canggung yang muncul dalam situasi tertentu.
ketiga jenis sifat tersebut saling melengkapi dan membentuk kepribadian Ariel sepanjang alur film. Terima kasih. I just had to let you know you're